Ya. Nah, awas. Semua malah keris. Dalam. Mungkin sekarang. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pertama-tama marilah tidak lupa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan petang hari ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Amin. Baik, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Ta'ala, kita melanjutkan pembahasan masih dalam pembahasan seputar adab menikah, dan ini pertemuan kita yang keempat setelah kita sebutkan beberapa adab sebelumnya. Adab yang terakhir kita bahas adalah kriteria yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mesti diperhatikan oleh orang yang memilih pasangan. Di antaranya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan untuk seorang dia memilih agamanya. Dalam hadis Nabi beliau mengatakan bahwasanya wanita itu dinikahi karena 4 hal kebiasaan manusia. Alasan mereka menikahi seorang wanita biasanya tidak lepas dari 1 dari 4 ini. Limaliha, lihasabiha, wajamaliha, walidiniha. Bisa karena hartanya, bisa karena kedudukannya, status sosialnya, bisa karena kecantikannya, dan bisa karena agamanya. Maka Rasul setelah menyebutkan semua ini, Rasul mengatakan fatfar bidzatiddin, maka pilihlah wanita yang memiliki agama. Sehingga di sini menunjukkan memilih pasangan yang memiliki agama ini suatu yang mutlak, tidak bisa ditawar. Rasul sudah menyebutkan beberapa kriteria. Dari 4 ini Rasul mengatakan pilihlah wanita yang memiliki agama. Ini menunjukkan bahwasannya pilihan-pilihan yang lain ini sifatnya pilihan. Adapun pilihan yang karena agamanya ini sesuatu keharusan ketika seorang berupaya memilih wanita yang memiliki agama. Tentu ini tidak menafikan pilihan-pilihan yang lain. Kita kemarin sudah sebutkan ketika seorang mempertimbangkan status calon istrinya, mempertimbangkan kecantikannya, mempertimbangkan hartanya, ini suatu hal yang sah-sah saja. Hanya saja jangan sampai dia kehilangan apa yang ditekankan Rasul, yaitu dia kehilangan mendapatkan wanita yang memiliki agama hanya karena mengejar mendapatkan 1 dari 3 kriteria yang disebutkan Rasul sebelumnya. Artinya dia boleh pilih wanita yang punya status, tapi juga jangan lupa agamanya. Dia boleh mencari wanita yang cantik menurut pandangan mata dia, tetapi wanita yang cantik dan memiliki agama, dan seterusnya. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita masuk kepada kriteria-kriteria yang lain, di sini para ulama memberikan bimbingan ketika seorang laki-laki mempertimbangkan kecantikan seorang wanita, maka ini hal yang diperbolehkan. Ya, hanya saja diingatkan sebagaimana disebutkan di sini bahwasanya laisal murad istiratul jamal al-faiq. Yang dimaksud ketika seorang wanita diperbolehkan mencari atau tidak berdosa ya kalau dia mencari wanita yang cantik menurut pandangan matanya, tapi bukan yang dimaksud adalah kecantikan yang sempurna. Kecantikan yang sempurna dalam artian dikatakan di sini seorang pemuda misalnya dia punya gambaran kecantikan wanita yang diinginkan, dan yang dia gambarkan adalah wanita tercantik yang pernah lihat di dunia. Setelah itu dia menghabiskan umur mencari kesana kemari, mencari sosok wanita secantik yang ada dalam benak dia. Maka kata beliau di sini, kalau dia seperti ini keadaannya, sangat mungkin dia tidak akan menemukannya. Kalaupun dia menemukan wanita yang sesuai dengan bayangan yang dalam impiannya, kecantikannya, bisa jadi wanita tadi wanita yang dia tidak punya agama, wanita yang jelek agamanya. Sehingga ini tentu suatu hal yang tidak disarankan oleh para ulama. Tetapi kecantikan yang dimaksudkan adalah antakuna hasanah fi ainihi, yaitu wanita yang sudah
masuk standar cantik menurut pandangan matanya. Kenapa demikian? Li'annaha askan li nafsi. Karena kalau wanita tadi sudah dianggap cantik dalam pandangan matanya, maka akan lebih menenangkan hatinya. Aghaddu li basarihi, akan lebih menundukkan pandangan matanya. Dia tidak perlu mencari yang selain itu. Ahaddu li farjihi, dan dia bisa menjaga kehormatannya. Ada lima wadatihi, dan lebih menggugah untuk dia mencintai wanita tadi. Tetapi kecantikan ini sifatnya relatif, ya, dan Allah Maha Adil. Masing-masing ras, ya, Allah ciptakan manusia punya ras yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Ada yang putih, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam, dan seterusnya. Dan masing-masing telah Allah beri kecintaan kepada yang memang dia mampu untuk mendapatkannya. Sehingga yang tidak disarankan adalah melampaui batas dalam menetapkan, mematok nilai kecantikan, yang itu akhirnya menjadikan dia tidak mendapatkan wanita yang seharusnya disarankan Rasul, yaitu wanita yang baik dari sisi agamanya. Baik kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Jadi sebagian ulama menggambarkan seandainya ada wanita yang memiliki kecantikan yang satu lebih dari yang lain, tapi wanita yang punya kecantikan lebih, dia agamanya kurang. Sementara wanita yang punya kecantikan, tapi kecantikannya menurut dia di bawah wanita yang pertama, cuma agamanya lebih baik daripada wanita yang tadi, maka hendaknya dia pilih wanita yang lebih baik agamanya, walaupun secara kecantikan itu kalah dengan wanita yang satu lagi. Tapi dia sudah cantik menurut dia. Menurut dia ini sudah masuk kategori cantik. Ya, ini yang disarankan oleh para ulama demikian terkait dengan kecantikan. Jadi nggak salah kalau mencari wanita yang memang sesuai dengan keinginan hatinya. Baik, kemudian adab yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah beberapa kriteria yang merupakan penyempurna di mana Rasul menyebutkan. Selain dari hadis yang kemarin menyebutkan 4, Rasul menyebutkan beberapa kriteria dalam hadis yang lain. Di antaranya disebutkan dalam Sahihain dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan kuna ma'an nabi fi ghazwah. Jabir bin Abdullah waktu itu baru menikah, masih muda dia. Dia mengatakan kami dahulu bersama Rasul dalam sebuah peperangan, safar. Falamma qafalna, ketika kami pulang selesai dari peperangan, kunna qariban minal Madinah, dan ketika itu kami sudah mulai dekat ke kota Madinah. Jadi Jabir menceritakan perjalanan pulang bersama Rasul dari sebuah perjalanan jihad. Ta'ajjaltu ala ba'irin li qatufin. Aku bergegas, ya. Jadi Jabir ini ta'ajjal. Aku bergegas, maksudnya pengen cepat pulang. Aku bergegas mengendarai ontaku yang dia jalannya pelan. Dia punya onta jalannya pelan, tapi dia pengen cepat, ya. Jadi dia terburu-buru, sementara ontanya onta yang tidak bisa berjalan dengan cepat. Falahiqani rakibun. Maka tiba-tiba ada yang nyusul, nyalip, ya. Dia Jabir sudah berusaha di depan, ternyata ada seorang pengendara onta yang mengejar dari belakang. Kemudian fanahasa ba'iri. Orang tadi memukul atau menusuk, ya, ontaku bi'anazatin dengan sebuah tombak pendek. Artinya bukan menyakiti, ya. Mungkin mencambuk. Ya, maksudnya mencambuk, cuma alat yang digunakan adalah tombak pendek. Kanat mahu, yang dia pegang. Fasara ba'iri ka'ahsani ma anta ra'in minal ibil. Maka setelah dipukul oleh orang tadi, tiba-tiba ontaku seakan-akan onta terbaik yang pernah engkau lihat. Artinya tiba-tiba ontanya menjadi berjalan lebih cepat. Ternyata faltafatu, aku menoleh siapa yang telah memukul ontaku tadi.
faida ana bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata saya dapati beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat Nabi. Ya, onta yang pelan dipukul oleh Nabi dengan tombak beliau menjadi onta yang paling cepat jalannya. Maka Jabir ingin menyampaikan alasan kenapa dia buru-buru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ini haditsu ahdin bi ursin." Wahai Rasulullah, saya baru saja menikah. Jadi dia menikah, kemudian berangkat ikut perang. Habis perang, buru-buru pengen cepat pulang. Ini wajar. Maka Rasul kemudian memastikan, "Atazawwajta? Engkau baru menikah?" Jabir mengatakan, "Na'am, betul wahai Rasul." Maka Rasul bertanya lagi, "Abikron am thaiba?" Engkau menikah dengan seorang gadis atau dengan seorang janda? Pertanyaan Rasul. Maka Jabir mengatakan, "Bal thaiba." Saya menikahi seorang janda wahai Rasul. Jabir bujang. Ya, Rasul setelah mendengar jawaban tadi, Rasul kemudian mengatakan, "Fahala bikron tula'ibuha wa tul'ibuka." Kenapa tidak kau nikahi gadis saja? Dia bisa bermain-main dengan engkau dan engkau bisa bercanda dengan dia. Ini poin yang akan kita bahas, bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu ternyata menikah dengan seorang janda, dan ketika Rasul tahu, ini komentar Rasul tadi, "Kenapa engkau tidak menikah dengan gadis saja?" Maka di sini para ulama menyebutkan salah satu kriteria ketika memang memungkinkan dan kemaslahatan lebih besar adalah kita memilih bikr, ya, memilih wanita yang masih gadis yang belum menikah. Ya, namun di sini nanti ada pembahasan. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kriteria yang disebutkan Rasul, yaitu beliau mengutamakan menikahi gadis daripada menikahi wanita yang sudah pernah menikah sebelumnya. Adab yang kelima, kriteria yang lain, Rasul menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, bahwasanya Rasul disebutkan oleh sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ilan nabi." Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Kemudian orang ini datang ternyata mau konsultasi karena dia ternyata mau menikah. Dia minta pendapat kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ini adab seorang muslim, ya, ketika akan melakukan sebuah langkah, apalagi langkah yang besar, maka dia tidak meninggalkan ahli ilmu untuk bermusyawarah supaya tidak salah memilih, bukan malah sembunyi-sembunyi, ya, biar nanti sudah terlanjur. Nanti ya kalau sudah terlanjur bagaimana lagi, tinggal didoakan saja semoga baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa di belakang hari. Tapi dia jujur, pengen kebaikan dari awal. Maka ya karena sebagian orang kadang begitu, dia sudah punya pilihan dan dia tahu pilihannya kurang baik, maka dia sengaja nggak cerita sama orang, cerita nanti kalau sudah terlanjur, istilahnya begitu. Nah ini kurang baik ya kalau seperti ini caranya. Maka orang tadi berkata kepada Rasul, "Ini asabtum ra'atan." Saya hendak menikahi seorang wanita zata hasab, orangnya ningrat, punya status sosial tinggi, wa jamal, cantik juga, wa innaha latalit, cuma sayang dia tidak bisa punya anak. Walau alam bagaimana dia bisa mengatakan seperti itu, tapi fakta yang diceritakan seperti itu. Nabi ketika mendapatkan cerita begitu, orang tadi kemudian menegaskan kepada Nabi, "Apa tazawwajuha, wahai Rasulullah, boleh nggak saya nikah dengan wanita tadi?" Maka Rasul mengatakanlah, jangan. Rasul ternyata tidak merekomendasi pernikahan tadi. Summa atahu saniyah. Maka orang tadi pergi. Kemudian datang lagi membawa calon yang kedua, atau membawa data menceritakan tentang calon yang kedua. Tidak disebutkan di sini bagaimana,
dikatakan fanahahu. Ternyata Rasul masih melarang, belum membolehkan. Kemudian Rasul bersabda, tazawwajul wadudal waluda fa ini mukatsirum bikumul umam. Kata Rasul, ya ini yang kita ambil pelajaran sabda Rasul ini. Rasul mengatakan, nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan wanita-wanita yang subur banyak anak. Fa ini mukatsirum bikumul umam, karena aku akan membanggakan kalian di hadapan umat-umat. Jadi nanti Rasul akan membanggakan jumlah umat beliau yang banyak di hadapan umat-umat yang lain di hari kiamat. Sehingga Rasul memberikan saran atau memberikan pesan nasihat kepada wanita tadi, hendaknya engkau menikah wanita yang penyayang dan wanita yang banyak anak yang subur. Karena aku akan membanggakan jumlah kalian di hadapan umat-umat nanti pada hari kiamat. Baik kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, di sini berarti ada 2 ya atau 3. Yang pertama bikr, gadis, yang ketiga yang kedua wadud, ya, wanita yang penyayang, dan walud, wanita yang subur, wanita yang punya banyak keturunan nantinya. Baik kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, sedikit kita akan singgung beberapa yang tadi kita sebutkan. Iya. Kenapa gadis diutamakan? Ya, kenapa gadis diutamakan? Ini bukan berarti memandang rendah ya kepada wanita yang sudah menikah, pernah menikah janda, bukan. Ini juga Rasul perlu kita ketahui. Rasul itu tahu kejiwaan seorang. Jadi ketika ada orang datang minta nasihat, Rasul akan memberikan nasihat yang pas buat orang tadi. Yang belum tentu ketika yang datang orang lain, Rasul akan menyampaikan nasihat yang sama. Tapi lafaz Rasul ini memang bisa menjadikan dalil bagi kita sebagai hukum asal. Ya, bahwasanya dalam pernikahan ketika seorang menikah seorang gadis, ini memiliki keutamaan, memiliki prioritas, maksudnya begitu. Di antara yang disebutkan para ulama, Imam Ibnu Asyur ya, dia menyebutkan di sini, atau kita bawakan ucapan yang lebih pendek. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Rasul punya sabda, "Alaikum bil abkar." Dalam hadis yang lain, Rasul mengatakan, pilihlah para gadis. Fa innahuna a'dabu afwahan. Karena mereka adalah wanita yang tawar mulut-mulut mereka. Kemudian antaku arhaman, lebih banyak keturunannya, wa ardo bil yasir, dan ridho dengan yang sedikit. Ini alasan Rasul kenapa gadis diutamakan. Ini diantara sifat gadis yang disebutkan Rasul. Yang pertama, gadis dikatakan sebagai wanita yang tawar mulutnya. Tawar mulutnya artinya karena dia masih belum pernah mengenal laki-laki, belum pernah menjadi seorang ibu rumah tangga, katakan begitu, sehingga dia masih punya sifat pemalu yang relatif lebih kuat daripada wanita yang sudah pernah menikah, sehingga ucapannya akan lebih beradab, ya, ucapannya akan lebih beradab dan tidak seberani dalam tanda petik wanita yang sudah pernah menikah. Ini makna, kurang lebih makna mulutnya lebih tawar. Yang kedua, antaku arhaman, karena mereka lebih banyak melahirkan anak dari rahim mereka. Ya, karena mereka masih muda, umur mereka masih panjang, masih bisa memberikan kepada suaminya anak yang lebih banyak daripada wanita yang wanita yang sudah lebih banyak usianya. Kemudian yang ketiga, ardo bil yasir. Mereka lebih ridho dengan yang sedikit, ya, karena memang pengalaman mereka, ya, karena mereka ibaratnya masih polos, masih lugu, sehingga tidak banyak permintaan dalam harta dan dalam hal-hal yang lain. Dalam harta, dalam kasih sayang,
Ini tidak sama, tidak seperti wanita yang sudah punya pengalaman berumah tangga dengan laki-laki yang lain. Ini yang disampaikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan kenapa bikar diutamakan. Kemudian dalam syarahnya Imam Ibnu Utsaimin mengatakan al-bikru afdal. Gadis lebih dipilih. Kenapa? Li'annaha lam tatmah ila rijalin sabiqin. Karena dia tidak punya apa ya? Dia tidak punya kecintaan. Dia belum pernah mencintai laki-laki yang lain sebelum suaminya itu. Walam yata'allaq qalbuha bi ahadi walam yata'allaqu qalbuha bi ahadin qablahu. Dan dia belum terikat hatinya dengan laki-laki yang lain sebelum suaminya tadi. Jadi dia belum pernah mencintai laki-laki sebelum suaminya ini. Maka ini menjadikan apa? Li'annahu awwalu man yubashiruha minar rijali hadar rajul. Karena laki-laki yang pertama kali mendekati atau memiliki wanita tadi, mencintai wanita tadi adalah laki-laki yang menjadi suaminya tadi. Artinya hatinya tidak punya pengalaman ya mencintai laki-laki yang lain, yang bisa jadi ya suatu saat dia membandingkan antara suami yang baru dengan suami yang lama. Bagaimanapun dia punya kenangan pernah hidup serumah ya, saling mencintai dengan laki-laki yang lain. Sehingga dari sini ini salah satu sisi ya yang tidak dimiliki oleh seorang gadis. Seorang gadis tidak punya itu semuanya. Laki-laki yang pertama dia cintai adalah suaminya yang ini. Sehingga dengan begitu cintanya lebih penuh kepada suaminya. Ya, cintanya lebih penuh karena sang suami datang dalam keadaan si gadis hatinya kosong, belum terisi laki-laki yang lain. Ini alasan yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin ketika disebutkan kenapa gadis lebih dipilih. Terus apakah berarti kemudian sama sekali atau selalu gadis lebih dipilih daripada yang sudah pernah menikah? Apakah ada kondisi-kondisi di mana terkadang wanita yang sudah pernikah juga dia memiliki keutamaan untuk didahulukan? Maka beliau mengatakan qad yakhtarul insanu tsaiba li asbab. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan terkadang seorang yang hendak menikah dia justru lebih memilih wanita yang sudah pernah menikah. Artinya ketika dia dihadapkan kepada dua pilihan, yang satu gadis, yang satu janda, maka terkadang seorang harus memilih yang janda. Jadi dia tidak mengambil yang gadis tadi. Terkadang itu terjadi. Mislu ma fa'ala Jabir bin Abdullah, seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah, fa inahu ikhtara tsaiba. Dalam kisah tadi Jabir menikah dengan seorang janda ketika Nabi menanyakan hal tersebut. Alasannya adalah apa? Karena Jabir itu dia anak sulung. Bapaknya meninggal dalam peperangan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia laki-laki, adiknya perempuan semua masih kecil-kecil, sehingga dia menikah dengan tujuan istrinya nanti wanita yang juga bisa membantu dia mengasuh adik-adiknya. Berarti di sini Jabir melihat ada sebuah kemaslahatan yang menurut pertimbangan beliau, kalau dia menikahi seorang gadis, maka kemaslahatan ini tidak tercapai. Coba kalau dia menikahi seorang gadis yang seusia dengan adik-adiknya, bukannya mengasuh adik-adiknya, mungkin malah bertengkar, mungkin malah berebut kasih sayang Jabir, sehingga keinginan Jabir supaya sang istri nanti bisa mengasuh adik-adiknya tidak terlaksana. Ini salah satu contoh kepentingan yang bisa menjadikan seorang lebih memilih janda daripada gadis. Dan di sana mungkin ada hajat-hajat yang lain. Ya, ada kepentingan-kepentingan yang lain, sehingga boleh-boleh saja ketika seorang kemudian mempertimbangkan untuk mengedepankan memilih seorang yang dia sudah menikah, padahal ada pilihan untuk dia menikah seorang gadis. Jadi kembali kepada kemaslahatan.
kembali kepada kemaslahatan. Ini yang dituntunkan oleh para ulama, apa yang disampaikan Nabi ketika memang kondisi yang lain setara, ya, agamanya sama, kemudian kemaslahatannya sama, yang lain sama semua, cuma yang satu gadis, yang satu janda. Maka kalau seperti ini, tentu karena kegadisannya, yang gadis lebih dipilih. Tetapi ketika menimbang kemaslahatan tadi, yang orang mungkin punya kekurangan di salah satu sisi dan seterusnya, maka terkadang pilihan jatuh kepada janda ini bukan suatu hal yang tercela. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menikah pertama dengan seorang janda, istri kedua seorang janda, istri ketiga baru seorang gadis, keempat, kelima dan seterusnya semuanya adalah wanita yang sudah dinikahi oleh laki-laki yang lain. Ini Rasul mencontohkan sendiri bagaimana apa yang disampaikan Rasul bukan angka paten yang menjadi pegangan, sehingga terkadang orang akhirnya kehilangan kemaslahatan yang lebih besar. Bahkan terkadang dari sisi agamanya pun, ketika memang dapatkan dua pilihan, seorang janda agamanya Masya Allah, ya, kemudian yang satu seorang gadis yang agamanya kita meragukan misalnya, ya karena kekhawatiran dia memilih yang agamanya lebih baik, ternyata dia seorang janda. Ini pun satu hal yang tidak tercela. Ini ketika mempertimbangkan antara seorang gadis dan seorang janda, kembalinya kepada kemaslahatan pernikahan itu sendiri. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Kemudian berikutnya, di antara yang disebutkan oleh Rasul untuk dipertimbangkan dipilih adalah wanita yang walud, wanita yang banyak anak. Bagaimana? Tadi dikatakan gadis. Kok sekarang banyak anak? Apa ada gadis banyak anak? Bukan begitu maksudnya. Maksudnya, ketika dia memilih seorang istri, entah dia gadis, entah dia seorang janda, entah dia sudah punya anak atau belum punya anak, maka ketika dia bisa memilih wanita yang subur, punya potensi melahirkan, memiliki kemampuan melahirkan yang tinggi, bisa punya banyak anak, maka ini yang dimaksud oleh Rasul. Ya, karena yang diharapkan setelah menikah dia bisa memiliki anak sebanyak-banyaknya yang dia mampu tentunya, ya, bukan sebanyak-banyaknya kemudian akhirnya memudaratkan dirinya. Lawan dari kesuburan adalah wanita yang tidak subur. Dalam bahasa kita, wanita yang mandul. Nah, maka para ulama membahas bagaimana menikahi wanita yang dia memang tidak bisa punya anak. Baik, sebelum ke sana, ya sebelum kita lupa, mengetahui seorang calon pasangan dia subur atau tidak adalah diantaranya dengan melihat keluarganya. Misalnya dia dari keturunan 12 bersaudara misalnya. Dia anak yang ke-11 misalnya. Kakaknya ada 10, adiknya masih ada lagi. Kemudian ternyata kakak-kakaknya dia, anaknya banyak-banyak juga. Ya, ada yang anaknya 5, anaknya 7. Nah, berarti wanita ini punya potensi, dia adalah wanita yang memiliki kesuburan. Ini diantaranya, ya. Jadi dengan melihat, ya semampu yang bisa dia lakukan, diantaranya dengan melihat keluarganya, melihat kakaknya, melihat ibunya, atau melihat bibinya dan seterusnya. Ini bisa ditempuh. Ini bisa ditempuh. Ya, apalagi sekarang kan orang wanita meskipun subur anaknya kadang cuma 2. Ya, anaknya cuma 2. Tapi dia subur sebenarnya. Kemudian bagaimana dengan menikahi wanita yang dikatakan dia tidak bisa punya anak? Maka para ulama mengatakan
bimbingan Nabi ini menganjurkan kita untuk memilih wanita yang subur, bukan berarti tidak boleh menikahi wanita yang mandul. Ini kata para ulama. Fan-nusus fil hassi 'ala zawaj amah. Kenapa? Karena perintah menikah berlaku untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, yang mandul maupun yang subur. Mereka terkena anjuran Rasul untuk menikah. Ini yang pertama. Yang kedua, kam min rajulin raghbatu nikahihi tahqiqu ba'di maqasidi ghairi talabil walad. Betapa banyak kita dapatkan orang menikah, niatnya untuk menikah bukan untuk mendapatkan anak. Boleh nggak seperti ini? Boleh-boleh saja orang menikah bukan karena menginginkan anak. Mungkin atau tidak? Ya, sangat mungkin. Ya. Karena dalam pernikahan, anak memang salah satu tujuan besar dalam pernikahan. Tetapi dia bukan satu-satunya niat orang untuk menikah. Ya mungkin karena ada satu dan lain hal. Mungkin suaminya punya penyakit, sehingga kalau dia punya anak, justru anaknya nanti akan kurang sehat. Dokter menyarankan untuk dia jangan punya anak misalnya. Padahal dia bisa punya anak. Berarti dia ketika menikah ada maslahat lain yang bisa dia dapatkan dari pernikahan selain kemaslahatan anak. Artinya kemaslahatan yang dituju orang ketika menikah tidak semata-mata dicari keturunannya. Sehingga dari sini wanita-wanita yang seandainya dikatakan dia adalah tidak bisa punya anak, maka dia tetap orang punya alasan untuk menikahi wanita tersebut. Paling tidak dengan pernikahan sudah terpenuhi hadis Nabi, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Paling tidak orang yang menikah dia akan bisa membatasi pandangan matanya dan lebih menundukkan kemaluannya. Artinya dia tidak, ya dia sudah tenang, ya. Dia punya hasrat kepada lawan jenis, maka dia sudah punya, ya, sudah memiliki istri yang dengan itu dia tidak menyimpang, ya. Sehingga dia tidak harus menempatkan pada tempat-tempat yang haram. Ini salah satu kemaslahatan juga dalam pernikahan. Disebutkan dalam sarah hadis ini, tazawwajul wadud wal walud. Nikahilah wanita yang penyayang dan banyak anak. Fihi istihbabu nikahil wadud kama taqaddam. Hadis ini memang betul anjuran atau semacam istihbab, ya, disunahkan, disukai menikahi wanita yang dia al-wadud tadi, banyak anak tadi. Tetapi sebagian ulama mengatakan illa antakunal maslahah fi ghairil walad. Tetapi kadang-kadang kemaslahatan ada pada selain kepentingan memiliki anak tadi. Kanahu fima idza kanat al-mankuhala liqasdi auladiha. Ya, seperti orang yang menikah dan bukan anak yang dia tuju. Ya, kita insya Allah paham, ya, kondisi ini kita kadang menemukan di masyarakat. Mungkin sang laki-laki butuh, ya. Namanya orang semakin tambah usia semakin repot. Kalaulah dia punya anak-anaknya juga nanti mereka masing-masing punya keluarga, masing-masing punya kerepotan, punya kesibukan sendiri-sendiri. Sementara sang ayah, ya, semakin bertambah usia semakin bertambah repot, butuh ada yang merawat suatu saat nanti kalau sudah lemah. Nah, kadang orang berpikir ke sana, ya, sementara istrinya sudah meninggal dunia misalnya. Meskipun dia sekarang masih sehat, masih gagah, dia berpikir, nanti kalau saya begini terus, kalau saya tua, siapa yang ngurus saya? Harus ada orang yang menjadi pendamping saya, sehingga dia akan setia kepada saya di masa tua saya, misalnya seperti itu. Ini juga salah satu alasan orang menikah, agar bisa saling merawat, bisa saling menjaga, bisa saling memenuhi kebutuhan. Sang istri mungkin butuh nafkah, perempuan butuh nafkah dari laki-laki, laki-laki butuh dirawat oleh seorang wanita misalnya. Jadi kemaslahatan menikah tidak melulu anak, tidak melulu anak. Ya,
Dan seandainya tadi sekedar menikah bisa menundukkan pandangan, dia tidak melampiaskan kepada tempat-tempat yang haram, itu sebenarnya sudah kemaslahatan yang sangat besar. Dan ini bisa dicapai meskipun wanita yang dia nikahi wanita yang statusnya mandul. Statusnya mandul. Syekh bin Bas menyebutkan ketika berbicara masalah ini, beliau mengatakan wa nikahul aqim la syai'a fihi la ba'sa bihi. Menikahi wanita yang mandul, tidak punya keturunan, ini sesuatu yang tidak tercela, kata beliau. Enggak apa-apa ini. La haraj fi dzalika. Enggak ada masalah, kata beliau. Lakinna nikahul walud wal badud afdal wa aula. Cuma memang menikahi wanita yang subur, penyayang, ini memang lebih afdal, kata beliau. Wa idza jama'ta bainal mar'ataini nakahta wadudan wa waludan wa nakahta aqima wa jama'ta bainal amrayni fala ba'sa. Dan seandainya kata beliau, dia menggabungkan, dia menikahi wanita yang pertama, wanita yang subur, wanita yang penyayang, banyak anak, kemudian dia juga menikahi wanita yang lain yang dia tidak punya anak. Dan saya juga pernah sempat baca kisah ya, tapi insya Allah kisahnya benar, terjadi ya. Wanita yang dinikahi istri yang kedua, wanita yang tidak bisa punya anak, tapi agamanya luar biasa. Akhirnya dia jadi guru ngaji bagi anak-anak istri pertama. Kebetulan istri pertama dari sisi agama tidak seperti istri yang kedua. Jadi subhanallah kemaslahatan terwujud ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh bin Bas di sini. Ya, ini berbicara mengenai sabda Rasul yang menyebutkan kriteria, salah satu kriteria adalah wanita yang al-walud ya, banyak anak. Di antara kriteria yang disebutkan, kita ambilkan dari kitab yang lain. Ada dalam Zadur Raghib ya, kitab fikih, disebutkan di sana kalimat yusannu nikahu dzatiddin. Disunahkan menikahi wanita yang punya agama. Sudah kemarin ya. Al-walud yang banyak anak, ini juga sudah barusan. Al-bikr, gadis. Kemudian al-hasibah, wanita yang punya keluarga yang baik. Nanti kita singgung ini ya, ini belum kita bahas. Kemudian al-ajnabiyah, wanita asing. Berarti yang belum kita bahas dua ya. Wanita yang dari keluarga baik-baik, dan yang kedua wanita yang asing. Apa maksudnya? Wanita yang al-hasibah adalah thayyibatul asal. Wanita yang punya asal keturunan yang baik. Artinya apa? Min baitin ma'rufin bittaqwa. Dia berasal dari keluarga yang ma'ruf dengan ketakwaan. Bapaknya imam musola misalnya, nggak usah besar-besar. Kakaknya muadzin misalnya. Kemudian saudaranya lagi dia biasa khutbah kesana kemari misalnya. Ibunya juga sama, guru ngaji di kampung misalnya. Berarti wanita ini ma'ruf bitaqwa. Wanita ini berasal dari sumber yang di situ ma'ruf dengan ketakwaan. Ini yang disebut dengan hasibah, wanita yang memiliki asal agama yang baik. Ada sebuah hadis, tapi para ulama melemahkan hadis ini. Mengingatkan agar ketika menikah lihat bapaknya, lihat kakaknya. Kenapa? Karena keturunan itu mencuri ya, mencuri istilahnya. Jadi terkadang keturunan itu mungkin wanitanya wanita baik, tapi pamannya waliyadzubillah maling misalnya, bapaknya orang yang tidak baik, kemudian saudara yang lain juga seperti itu. Nah, ini terkadang bahasa kita mungkin merembes kepada akhlak dari kerabat-kerabat ini, merembes ke akhlak anak-anaknya, keturunannya. Ini terkadang terjadi walaupun tidak bisa dipastikan, tapi terkadang itu terjadi.
Sehingga ketika dia bisa memilih wanita yang baik asalnya tadi, maka potensi tadi dikatakan tidak ada ya, tidak ada. Ini memang ketika kita mau sempurna ya. Tetapi hadisnya memang dhaif ya. Cuma para ulama menyebutkan masalah ini sehingga layak untuk dipertimbangkan. Ketika memang misalnya kita punya dua pilihan nih, kriterianya semuanya sama, kecantikannya sama, agamanya sama, kemudian keningratannya sama, hartanya sama, semuanya sama. Yang satu bapaknya ya kurang baik agamanya. Yang ini agamanya lebih baik. Nah, kalau sudah seperti ini jelas ya. Berarti di sini pentingnya kita mempertimbangkan poin ini. Tetapi kalau pertimbangan yang lain sudah unda usuk istilahnya orang Jawa, ya tetap ya mungkin ini dipertimbangkan, tetapi sebenarnya ya tidak mesti ya. Kemudian kalau gadis tadi berasal dari keluarga yang buruk, kemudian dia akan melahirkan anak-anak yang buruk, ini juga tidak bisa dipastikan seperti itu. Ya kita tetap punya harapan ketika dia punya ketakwaan, tentu Allah akan menolong dia. Meskipun mungkin dia berasal dari keluarga yang buruk, dia akan melahirkan anak-anak yang baik. Ini makanya kita katakan sebagai kriteria penyempurna, bukan suatu yang paten. Kemudian harus seperti itu yang menjadi pilihan kita. Kemudian yang berikutnya adalah al-ajnabiyah. Wanita yang asing. Asing itu maksudnya jauh kekerabatannya dari kita. Kan kita boleh menikahi anak paman, anak bibi. Rasul menikah dengan Zainab bintu Jahash, sepupu beliau. Ya, Ali bin Abi Thalib dinikahkan dengan Fatimah. Bapaknya Ali adalah pamannya Nabi. Berarti mbahnya Fatimah. Ya, mbah iringan kalau bahasa Jawanya. Ya. Jadi Fatimah manggil bapaknya Ali bin Abi Thalib mbah karena mbahnya Fatimah, Abdullah, adalah kakaknya Abu Thalib. Nah, ternyata Fatimah dinikahkan oleh Rasul dengan Abu Thalib. Berarti kalau di kita Ali bin Abi Thalib itu pamannya Fatimah. Ya, paman karena bapaknya kakak beradik. Bapaknya Rasul adalah adiknya atau kakaknya ya. Kakaknya bapaknya Ali bin Abi Thalib. Boleh menikah seperti itu. Ini juga disebutkan kriteria tambahan, bukan kriteria yang harus. Ya. Jadi kalau memang bisa memilih yang jauh. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah khawatir nanti terjadi perceraian. Kalau terjadi perceraian, biasanya kalau bercerai itu sama-sama luka nih, laki-laki sama perempuannya. Dan terkadang yang luka enggak cuma laki-laki dan perempuan, keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Akhirnya kalau sepupu dengan sepupu menikah kemudian terjadi masalah, yang dikhawatirkan adalah akan terputus silaturahmi antara keluarga besar dengan keluarga besar, padahal mereka masih satu kakek, satu keturunan. Ini diantara yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian ada yang menyebutkan dari sisi kesehatan, gen dan sebagainya. Tapi tadi dikatakan ini merupakan kriteria tambahan karena Rasul menikah dengan sepupu beliau. Ali menikah dengan saudara dekat. Jadi seandainya ada kemaslahatan yang besar dengan pernikahan akan menyatukan dua keluarga, misalnya akan semakin merekatkan tali persaudaraan dan ini kemaslahatannya kayaknya kemungkinannya lebih besar seperti ini. Kemungkinan cerainya kayaknya hampir nggak mungkin cerai ini. Berarti nggak apa-apa mengutamakan yang keluarga dekat. Atau mungkin yang keluarga dekat sudah jelas keturunannya. Bapaknya sudah tahu persis, ibunya sudah tahu kayak apa, keluarganya sudah tahu persis dari kalangan orang-orang soleh semua. Sementara yang ini orang asing, belum kenal dengan keluarganya. Maka ketika memang aman dari kemungkinan-kemungkinan buruk tadi, yang keluarga dekat bisa kita utamakan,
bisa kita jadikan pilihan meninggalkan yang jauh tadi. Ya, jadi ini ketika memang sama kriteria yang lain semuanya sama levelnya, beda di sini satu jauh, satu keluarga dekat. Nah, ini mungkin ya mungkin kita pertimbangan yang jauh karena pertimbangan yang tadi disebutkan. Ini beberapa kriteria yang disebut oleh Rasulullah SAW melengkapi pembahasan kriteria-kriteria calon pasangan ketika kita hendak menikah. Baik, Bapak dan Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sudah datang waktu Isya, nampaknya itu saja yang kita bisa sampaikan untuk pertemuan malam hari ini. Insya Allah masih ada beberapa adab, ya. Nanti kita akan masuk adab berikutnya. Sebagian akan menyebutkan beberapa teknis ya. Teknis langkah-langkah berikutnya setelah terjadi khidbah, setelah melamar sampai nanti akhirnya bertemunya dua pasangan setelah mereka melakukan akad nikah, insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan. Semoga ini bisa menjadi wawasan buat kita semuanya untuk kebaikan diri kita dan keluarga kita. Kita akhiri sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.